Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia ditargetkan tuntas pada tahun 2024. Melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2022 ini, di mana penduduk kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, sesuai data penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berjumlah 44.524 jiwa, dan di mana sekitar 9.032 jiwa penduduk miskin masuk di kategori ekstrim di kota Samarinda ini. Data ini Pak perlu kita cross check. Kenapa? Apakah di angka 9.000 ini adalah angka atau masyarakat yang berada di kelompok produktif? Jangan sampai kalau misalnya usia lanjut ini yang misalnya sudah tidak produktif masuk di situ, ya berarti otomatis pasti akan yang sudah tidak bisa bekerja, ya, tetapi dia tergolong sebagai suatu kakak, dan itu menjadi sampai ini perlu dicek kebenaran datanya, ya kan? Dan itu jangan sampai bahwa sekian tapi tidak melihat bahwa satu kan ada namanya produktif, usia produktif ini yang kalau usia produktif, nah itu kan rata-ratanya kan begini. Kalau misalnya angka pendapatan masyarakatnya itu berapa per bulan masyarakat dibahagi dengan jumlah, dengan misalnya jumlah dibahagi dengan jumlah penduduk, kan berarti kan akan kelihatan bahwa sekian, mungkin tidak 300, ya kan. Nah, mungkin ada pembagian angka produktif itu dibahagi dengan usia produktif kerja. Ini yang perlu dicek kebenarannya, ya. Jangan sampai bahwa kita hanya mengklaim mengambil bahwa yang sudah tidak bekerja, yang sudah lansia tapi masuk di dalamnya, ya pastilah, ya karena mungkin orang lansia itu kan sudah tidak produktif. Nah, itu yang perlu dicek kebenarannya, seberapa besar usia produktif ini dan seberapa besar pendapatannya. Ya kan ada istilah pendapatan nasional, misalnya bahagi dengan jumlah penduduk, maka bahwa Indonesia berpenghasilan misalnya sekian ratus ribu, ya, dalam per bulankah atau per tahunkah, ya kan? Sama dengan kita ini Pak, kalau misalnya pegawai, sekian per bulan, berarti kalau pendapatan secara per kapita per tahun berarti sekian, tetapi itu akan menghidupi misalnya 5 keluarga atau 3 anak, 5 jiwa di dalam, berarti sama dengan anak itu mendapatkan penghasilan, tetapi walaupun dia secara terlindungi secara keseluruhan dari orang tuanya, kakaknya, bapaknya, ayahnya, kan gitu. Jadi tapi pendapatan secara ini bahwa rata-ratanya baru sekian. Kita lihatlah mana, ya kan, karena yang kita support ini adalah kegiatan misalnya UMKM itu supaya masyarakat itu berpartisipasi untuk tetap melakukan kegiatan UMKM untuk menghidupi ekonomi rumah tangga. Mungkin kalau saya lihat mungkin secara umum aja di situ Pak, tapi yang jelas bahwa yang dikembangkan adalah bagaimana UMKM ini Pak dikembangkan. Karena UMKM ini nih secara nyata bahwa pada masa sekarang ini kita mengalami pandemi ini Pak, yang betul-betul sangat menurunkan pendapatan per kapita masyarakat, itu bisa bertahan karena adanya beberapa UMKM. Ya, mungkin pemerintah kota mungkin menyiapkan UMKM, menyiapkan pinjaman lunak, juga mungkin secara nasional ada kredit mikro yang kecil itu kan, yang dipersiapkan kepada masyarakat untuk mempertahankan supaya pertumbuhan ekonomi pendapatannya naik. Ya, mungkin seperti itu. Dengan adanya data ini kita sinkronkan, terus kita bagaimana menggali upaya-upaya apa yang harus kita lakukan supaya data ini meminimal, tidak bermakin bertambah, tetapi meminimalkan dari yang misalnya 44
4.000 dari 9.000 yang menurut data yang ada itu bisa minimalkan. Ya tentu, tapi sekali lagi saya mohon maaf mengatakan bahwa perlu dikoreksi data yang sebenarnya. Ini berdasarkan data ini landasan apa itu